Tapi Saya kalau yakin sampai semua nggak udah- balik nanti saya berjuang sama kamu untuk balikin tuh anak. Makasih banyak. Iya harus, kita harus balikin anak-anak itu karena anak itu harus ada di tempat yang Kita nggak tahu ya sifat orang Kang Deddy. Iya. Mungkin teknopi baik, tapi kan karena viral atau apa, kenapa Barreskrim jadi datang ke sana? Mungkin ada yang tidak senang atau apa, kita nggak tahu itu. Oke. Oke. Kita paham ya. Oke, kita paham ya katanya. Ini kita ada di Sentra Handayani di Jakarta. Rencananya hari ini kita mau jenguk pengasuh dan juga bayi-bayi, tapi ternyata tidak diperbolehkan masuk gitu. Jadi Bu Uswari, Terima kasih. apa panik? Apa? Enggak Ibu, kok kelihatan jangan panik. Panik. Yo, Monthly People. Bagi-bagikan bersama Nyonyo dan Mamang. Dua Topi Mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi, Jengkeling. jangan lupa juga buat follow Cengklung. Instagram, Oh enggak ya. Facebook, Linknya ada dan di TikTok. deskripsi Radio lah Satu pokoknya linknya mah. ada di deskripsi. Lah ya nggak usah terlalu formal pusing pokoknya mah ya Nyo. Mm-mm. Nyo, kali ini kita balik lagi ke update dari Teh Pratiwi Novianti nih. Karena ada beberapa part dan yang mau Mamang highlight ya setelah setelah diundang atau dibantu di up oleh nama-nama besar nih, ada beberapa part kejanggalan gitu. Lah ya Nyo. Yang pertama itu yang paling ditunggu-tunggu sama netizen itu pengen tahu siapa yang melapor. Ya. Ya enggak? Mm-mm. Atas dasar apa ngelapornya nih? Ini Iya. Mamang ngeliat di kontennya Kang Deddy di konten kedua yang kemarin tayang jam 5 itu kan Mm-mm. ada mungkin nggak tahu ya, aku menangkapnya apakah ini petugasnya keceplosan gitu kan. Ada celetukan yang menarik sekali buat Mamang ya, buat Iya. Mamang pribadi. Dan yang kedua yang di kontennya Bunda Ashanti, di mana Bunda Ashanti pun di sini merasa sangat kebingungan atau heran gitu ketika petugas atau pengurus perawat bayi yang bekerja sama Tenovi ikut ditahan juga, bahkan sampai saat ini belum keluar gitu kan. Berarti sudah 12 harian lah gitu Iya. ya, karena dari Senin kan. Mm-mm. Senin kemarinnya lagi gitu. Mm-mm. Nah ini yang menarik, keluarga dari pengurus yang ditahan itu. Jadi pengurus yang bekerja sama Tenovi kan ikut ditahan juga beserta bayi-bayinya, ikut diamankan lah ibaratnya mah ya. Keluarganya pengen ngejenguk, tidak bisa, sudah 2 kali datang. Kenapa why? Tanda tanya dong. Sedangkan si Kang Deddy bisa loh bertemu sama pengurusnya itu. Iya. Keluarganya kan khawatir ya kan, dari kampung. Apalagi biasanya dari kampung tuh identik dengan kenapa nih berurusan sama polisi kan, Iya. khawatir gitu, wajar gitu. Dan ini tidak bisa bertemu. Kita pertama meluncur ke yang kontennya Kang Deddy dulu meluncur. Jos. Ini Nyo, di konten Kang Deddy yang tayang kemarin, ini ada celetukan yang nggak tahu ya, menarik perhatianku aja ya. Mm-mm. Ceki-ceki people. Play. Yang disebut ngumpulin gimana sih Dari yang disebut settingan ngumpulin? mulai. Kang Deddy gini paunya. Kan Kang Deddy bedanya nemu apa satu, nemu satu diurus. Nemu lagi satu. Saya diurus. diurus sampai punya 10 misalnya. 10. Atau 15 deh. Iya. Di rumah saya penuh anak-anak. Nah, nanti kan Hasil dari dulu juga pernah tuh di TV yang seorang ibu punya anak lebih dari 30 yang semuanya anak TKI. Yang pergi ke luar negeri, hamil. Anaknya dikemanain, akhirnya tamu sama dia. Banyak banget itu, rambutnya keriting-keriting, hidungnya macam-macam ada di TV. saya belum nonton. Nah, itu yang Belum. yang nggak boleh tuh yang gimana, yang disebut nggak bolehnya apa sih? Karena ini sepengetahuan saya kan Deddy. Ayo pengetahuan kita biar publiknya jelas. Ya Jadi betul. pengetahuan saya gini, kalau kita ngumpulkan, sekarang Kang Deddy ngumpulkan untuk apa dulu? Apakah untuk dididik sampai dia artinya Kang Deddy tidak dipindah tangan ke orang lain? Iya. Dididik ke Kang Dididik Deddy? sampai gede misalnya. Nah, itu kan Sampai lain tamat lagi. pesantren, tamat SMA, bila perlu perguruan tinggi. Nah itu kan lain lagi. Boleh itu? Nah, artinya tapi kan harus ada izin juga Pak, supaya nanti tetangga Kang Deddy anak dari mana kan nanti orang akan, kita nggak tahu ya sifat orang Kang Deddy. Iya. Mungkin teknopi baik, tapi kan karena viral atau apa, kenapa Barreskrim jadi datang ke sana? Mungkin ada yang tidak senang atau apa, kita nggak tahu itu. Oke. Ya. Di situ sekilas aku nangkep ya, nggak tahu ya. Sebanding dengan senyuman Kang Deddy, oke, mungkin gini, aku nggak mau nyalain pihak Kemensosnya juga bapak ini ya, karena bapak ini kan memang bukan ranahnya dia untuk memberitahu detail masalah siapa, kenapa melapor gitu kan. Dia cuma ditugasin buat Iya. mengamankan dulu gitu Yang aku tangkep tuh nggak tahu ya, Kemensos sama Dinsos tuh ya cuman kayak nggak tahu apa karena jadi kambing hitam atau kayak gimana. Di luar mbak-mbak yang prosedur dan yang nggak pakai sepatu itu mah ya udahlah, bukan urusan. Cuman di sini Iya. Kemensos
bisa ngasih selama ada perintah dari Bareskrim. Mm-mm. Begitupun dia ngamanin karena ada perintah dari Bareskrim. Yes. Nah kan yang jadi pertanyaan besar, Kenapa siapa gitu? yang melapor? Kenapa akhirnya diproses seperti itu Mm-mm. pemrosesannya gitu ya Mm-mm. kan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Iya. Bahkan kan Dedi juga tadi di awal mungkin satu people tahu juga ngedesak. Yang jadi permasalahannya apa? Kalau cuman ngerawat, membantu ngerawat gitu kan. Ketika orang tuanya mau ngambil lagi, silakan Iya. gitu. Mm-mm. It's full of humanity lah intinya Iya. mah di situ kan. Mm-mm. Kan tadi juga ditekan karena ya harus ngelapor ya sesuai prosedur ya. Oke, kita hargain prosedur ya. Cuman alasannya takutnya tetangga nanya gitu kan. Lapor hanya karena takut jadi omongan tetangga. Yang aku tangkap poinnya itu. Iya, Kenapa iya. perlu lapor? Karena biar nanti kalau tetangga rewel itu anak siapa. Jelas ada laporannya. Ya memang. Cuman kan berarti kan yang diantisipasi itu sebenarnya biar nggak ada omongan dari tetangga. Mm. Itu loh yang aku tangkap loh. Sedangkan kalau misalnya menurut logikaku ya Mang ya, Ha-ha. pasti tetangga-tetangganya udah tahu gitu Tenovi ada YouTube ada ini udah tahu. Oh ya udah itu anak-anak yang diurus sama Tenovi dari anak-anak ODGJ udah gitu kan pasti nggak bakal ngomongin juga gitu. Iya, tapi balik lagi kan adanya prosedur ya kita hargain prosedur. Cuman Iya. Mama mau ngulangin yang tadi nih menarik nih. Apakah lu dididik sampai dia Nah, artinya Kang Deddy tidak dipindah tangan ke orang lain? Iya. Hah? Dididik ke Kang Dididik sampai gede misalnya. Nah, itu kan Sampai lain tamat lagi. pesantren, tamat SMA, bila pun perguruan tinggi. Nah itu kan lain lagi. Boleh kan? itu? Nah, artinya tapi kan harus ada izin juga Pak, Oke, supaya gitu. nanti tetangga Kang Deddy anak dari mana kan nanti orang akan kita nggak tahu ya sifat orang Kang Deddy Iya. mungkin teknologi baik tapi kan karena viral atau apa kenapa Bareskrim jadi datang ke sana mungkin ada yang tidak senang atau apa kita nggak tahu itu. Oke. Oke. nggak tahu, Kita kan? paham ya. Oke, kita paham ya katanya. Iya. Mungkin, cuman kita bedah pelan-pelan ya. Mm-mm. Cuman kalau dari penjelasan atau keterangan si Tenovi, Mm-mm. dia di situ adalah penghuni pertama. Iya. Iya nggak di apa sih namanya komplek klaster itulah pokoknya Iya. apa itu aku nggak ngerti. Mm-mm. Dia adalah penghuni pertama. Berarti nggak tahu ya. Ini mah kita main analisa-analisaan aja ya, blogan kita mah ya. Mm-mm. Berarti kemungkinan bukan tetangga sekitar yang melaporkan karena dia penghuni pertama. Iya. Tidak ada tetangga. Mm-mm. Apakah mantan karyawan? Apakah orang dalam? Apakah orang yang pernah berkonflik? Itu kan yang sekarang jadi tanda tanya di Iya. masyarakat tuh. Mm-mm. Siapa sih kalau ada pun yang lapor? Ya oke. Siapa gitu? Pengen tahu masyarakat tuh. Iya. Ya mungkin masyarakat pengen tahu, pengen diserang kali, woi gitu kali ya, nggak tahu Iya, juga. iya, Cuman iya. untuk kasus ini tertutup si pelapornya. Cuma dibilang ada laporan informasi gitu. Mm-mm. Beda kan kalau kasus-kasus sebelumnya biasa di Lambai Tura ada si A atau komunitas A melaporkan si B karena bla 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 bla. Iya. Jelas si pelapor dan terlapornya jelas. Kalau di sini kan si pelapornya benar-benar disembunyikan Yes. siapa dan kenapa gitu. Mm-mm. Dan sebenarnya dari Bapak ini juga dari Bapak Kemensos ini juga bilang kan ya mungkin Mbak Novi baik tapi mungkin ada yang nggak seneng. Iya, karena gimana ada yang nggak senang gitu ya. Sedikit banyak mungkin si bapak ini tahu, cuman Iya, dalam iya. ranahnya dia tidak berhak untuk memberitahukan informasi detail. Ya nggak boleh mungkin. That's why juga. mungkin ini menganalogikan lah dalam tanda kutip aku nangkepnya kayak mungkin informasi tersirat Iya. gitu. Kalau yang aku tangkap pribadi loh. Mm-mm. Kita lanjut lagi. Lanjut. Kita paham. Kita nggak tahu Jadi gini, apakah tujuannya Gini, baik. kan kita harus jelasin nih Pak. Orang jangan sampai nanti orang nggak berani ngambil anak di pinggir jalan yang dibuang gara-gara takut dihukum gitu loh. Kalau ngambil diurus, gedein nanti sambil ditelusuri orang tuanya siapa. Itu yang bagus. Nah kemudian sudah ketemu nanti diputusin di pengadilan diadopsi Iya. jadi anaknya, gitu loh. Nah itu boleh. Iya, yang penting ada prosedur. Yang dilarang itu yang bagaimana? Nah sebelum tadi Kang Deddy ngumpulin anak. Ngumpulin orang, Ngumpulin orang nih. orang kumpulin, anak-anak kumpulin, Ada 10. sampai 15 Ya, misalnya. 15. Terus kan Kang Deddy dikasih kepada Pak Sigit umpamanya. Kan itu ada bisa acara Pak. Oh, yang tidak boleh itu udah ngumpulin diambil orang. Iya kan ngambil tapi diambil terus dikasih ke orang lagi tapi tidak jelas. Nanti kan takut akhirnya nanti ada alasannya gini. Ya udah buat selama saya ngerawat saya kasih uang. Nah kan Itu yang tidak boleh. Ya nggak boleh kayak gitu. Berarti Iya. nggak tahu ya aku di sini kayak ngerasa oh aman karena aku mikirnya kalau yang aku lihat di video Tenovi nggak melakukan seperti itu. Yes. Nggak dioper lagi ke orang lain gitu. Dia cuma dititip dirawat oleh dia gitu karena kebetulan dia punya rezeki berlebih gitu untuk membantu orang gitu. Iya. Nah nanti ketika si orang tua kandung Mm-mm. ingin setelah beberapa tahun mungkin udah siap nih untuk merawat, minta lagi teh, silakan dibawa gitu. Iya. Ini menggantikan gitu sementara kan ngerawat karena
ya faktor kemanusiaan itu, si orang tuanya tidak mampu untuk merawatnya, dibantu dulu Ya, gitu sebenarnya. Jadi harusnya kalau memang dari penjelasan tadi, kalau kita compare dengan kondisi si Teh Novi, harusnya cenderung aman ya, Iya. nggak masuk dalam kategori TPPO harusnya ya. Harusnya. Tapi balik lagi yang mau di highlight itu yang tadi omongan Kang Deddy, kalau simpang siur kayak gini, orang akan cenderung takut untuk membantu, Iya. untuk melakukan aksi kemanusiaan gitu kan, dimana yang punya rezeki lebih kan buat dia mungkin gak masalah ngelawan 1, 2, 3, 4, 5 anak gitu untuk membantu merawat gitu kan. Iya. Tapi melihat kasus ini kayak ntar dulu, begitupun sejalan dengan yang diomongin sama Bunda Asyanti, nanti kita lihat dia juga aduh kalau kayak gini jadi ngeri buat nolongin orang nih gitu. Iya benar. Jangan sampai jadi sebuah trauma sampai membuat orang-orang di luar sana yang tadinya pengen berbuat baik, pengen nolong jadi apatis gitu. Jangan sampai ini mah. Nah, yang ini perihal mbaknya, meluncur ke YouTube-nya ini Bunda Asyanti meluncur. Jos. Di sini perihal mbak yang ikut dibawa juga nih. Jadi pertanyaan besar juga nih, ceki people. Play. Maaf, berarti tadi balik lagi ke yang mbak datang ke rumah mbak di saat proses pengambilan. Betul. Itu ceritanya dia sekarang juga diambil ke sana. Tapi dia sudah dipulangkan. Nah, aku Mbak dapat Ropiko itu informasi kondisi panti tersebut dari beliau. Atas dasar apa dia dibawa ke sana? Disangkanya dia pengasuh ya Pak, atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya dia disuruh ikut bawa semua. Loh, jadi pengasuh semua dibawa juga ke Iya, sana? dibawa semua. Sampai Sampai sekarang? sekarang. Loh, kan yang bayar pengasuh? Itu yang tadi dibahas juga. Itu yang tadi kita sedang bahas. Kan kemarin kan gini Mbak, pemeriksaan penyelidikan ini kan baru berlangsung 2 hari yang lalu. Iya. Betul. Artinya baru dimintakan keterangan dari sisi Mbak Novi dulu sebagai pengurus yayasan. Oh, berarti intinya mereka ditahan dulu nih supaya dimintain keterangan gitu. Iya, kita Tapi belum sudah. tahu perkembangannya ke depan. Oke. Tapi saat ini staf-staf itu sedang kita kalau bilang ditahan itu berarti ada pelanggaran. Kita mungkin sedang diamankan atau sedang Dimintai keterangan lah. dimintai keterangan atau diminta untuk sebagai pengasuh anak-anak situ. Oke. Di situ kan ada 10. Kita nggak tahu karena kita tidak melihat kondisi ya Mbak ya. Kita tidak melihat kondisi apakah di Dinsos itu ada cukup nggak ininya sumber dayanya untuk Powernya ya. mengurus anak-anaknya yang dititipkan saat ini. Oke. Kemensos ya Pak. Kemensos ya. Jadi Kemensos. menurut Mbak Roviko tadi, bagaimana keadaan kondisi di sana? Dia tuh dipulangkan itu dinaikin bis sama Kemensos, beliau cerita. Terus dia langsung telepon saya kondisi di mobil dan saya jujur panik banget karena pengasuh di sana tidak boleh memegang handphone. Jadi saya cuma dapat info dari Mbak Roviko. Mbak Roviko menjelaskan kondisi di sana 2 pengasuh mengurus 9 bayi dalam 1 ruangan. Which is itu 2 pengasuhnya Mbak 2 juga? pengasuh aku betul. 9 bayi. Nah, 9 bayi dalam 1 ruangan, Betul. kasurnya gimana tuh? kasurnya katanya kasur biasa, kasur bawah biasa. Rame-rame. Ini anak-anak ini umur berapa aja nih? Mulai dari paling besar 10 bulan sampai waktu terakhir diambil itu 9 hari. Masih kuning. Ada yang masih Ada baru yang- 9 hari. Betul. Gitu. Nah, Mbak Roviko menjelaskan bahwa kondisi di sana kasihan banget, pengasuh udah minta tolong dikeluarin, pada nggak betah katanya gitu. Di sana banyak nyamuk, tidur pakai kipas. Maaf, bukan kita membandingkan kondisi di rumah kita, enggak. Tapi kan kondisi bayi kan berbeda-beda. Ada yang nggak kuat sama panas gitu. Itu ada anak kita yang seperti itu. Sampai kalau panas dikit suka keringetan gitu-gitu. Tapi mungkin nggak sih Pak, ini akan dikembalikan lagi ke Mbak Novi atau setelah legalitasnya semua selesai gitu? Mungkin dikembalikan atau tidak? Iya, kita harapannya kalau misalnya nanti proses penyelidikan ini tidak ditemukan peristiwa pidananya sebagaimana yang dituduhkan, seharusnya memang harus dikembalikan lagi kepada Mbak Novi. Oh, jadi dituduhkan ada tindakan pidana dari Mbak Novi kepada anak-anak ini? Yang tadi dibilang itu dugaannya tadi ya, seperti dugaan itu. tadi ya. Itu dugaan perdagangan orang. Karena mungkin saat ini kan perdagangan orang kan sedang tidak Ya, orang betul. sedang jadi perhatian pemerintah Lagi juga. marak gitu. Iya, perdagangan orang Ya. tuh lagi memang lagi Lagi disorot lah. disorot banget. Tapi Iya. kan maksudnya mereka 30 orang itu harusnya bisa menyelidiki juga siapa sih
Mbak Novi ini. Ya artinya kan saat ini kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa Mbak, karena kan Iya, yang bersangkutan Mbak Novi ini baru diperiksa 2 hari yang lalu. iya, Jadi iya. saat iya. ini kan mungkin ini penyelidik sedang bekerja lah untuk mengumpulkan data-data, bukti dan saksi-saksinya. Gimana Mbak perasaannya saat itu? Hancur Aduh, aku banget. kalau jadi kamu. Hancur banget. Karena saya sampai memberikan statement gini, Pak tolong jangan bawa anak saya, udah nggak apa-apa bawa saya aja. Tapi anak saya nggak boleh ada yang dibawa satupun. Sampai memohon, sampai apapun saya mau lakuin gitu Bu, apapun. Ini balik lagi, ini di kepala aku tuh, siapa ya yang lapor ya? Kenapa ya gitu? Kok sentimen banget gitu ya? Iya. Terus ibaratnya si terduga pelapornya ini, si terduga terlapor yang dilaporkannya gitu kan? Iya. Ini kan bisa kemana-mana gitu. Justru yang nggak boleh kemana-mana ya si bayi-bayinya ini gitu kan. Iya. Terus pengasuhnya. Mm-mm. Lucunya itu nggak boleh ketemu sama bayi-bayinya. Iya. Aku mikir kenapa ya? Oke, kalau orang dewasa gitu kan nggak boleh temuin karena takut diberikan ancaman, diberikan intimidasi gitu oleh si Iya. pelaku gitu, yang terduga pelaku gitu kan. Kan ini bayi, nggak mungkin dong di briefing gitu. Kamu jangan kasih kesaksian ini misalkan ya, kalau memang kesaksian kan Iya, masih iya. bayi gitu. Iya. Kayak kenapa ya gitu? Kok udah kayak orang jahat banget si Tenovi gitu ya? Iya. Ya aku ngerti sih kalau misalnya ada laporan kayak gitu, otomatis kan pasti dari Bareskrim tuh kayak bener-bener ngecek gitu sampai bener-bener bersih baru oh ya udah gitu. Iya, Jadi kayak menurutku takutnya diapa-apain gitu. Oh, mending mungkin. antisipasi aja gitu dari Iya. pihak Bareskrimnya gitu kan, menjaga gitu kan Iya, gitu. iya. Masalah mbak-mbak pengasuhnya gitu. Itu juga tuh. Karena nggak mungkin, nggak tahu ya menurut aku ya, kayaknya nggak mungkin ya untuk sekelas Kementerian Sosial gitu kan, rumah apa itu yang itu ya yang dimaksud tadi itu kan kekurangan manpower gitu. Pastinya kan ada preparation kayak halo, nanti tanggal sekian gua akan ini take over ini, akan ada sekitar kurang lebih sekian bayi yang masuk ya. Kan pasti gimana ya, secara manajemen pasti akan mempersiapkan manpower gitu. Iya. Karena kasihan sejujurnya kan. Karena itu kan udah masuk ya kalau kategori dibilang kerja paksa ya. Karena kan dia secara sadar, secara under concernnya dia pengen kerjanya under Tenovi gitu. Iya. Terus dia ibaratnya diharuskan untuk kerja di situ, di rumah apa sih itu namanya, itulah. Dan dia secara hati nggak terima gitu, si mbaknya loh, si petugasnya loh, pengurusnya yang dia nggak terima gitu, nggak mau gitu kan, nggak nyaman, nggak tenang kerja di sini gitu. Bahkan ada pihak keluarganya juga yang datang meluncur. Ninya, yang menarik baru diposting sejam yang lalu sama Tenovi ya. Ya Allah, ini adalah keluarga dari pengasuh Ibu Us yang sampai saat ini tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Ini loh, aku bingung juga. Loh kok nggak boleh? Kang Deddy ada lah, nanti kita play, boleh bertemu gitu. Kenapa pihak keluarganya nggak boleh? Si Tenovi juga kan katanya ketemu juga kan sama pengasuhnya kan, si Tenovi sempet juga. Ini kenapa keluarganya nggak boleh? Kita lihat cek-cek people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita ada di Sentra Handayani di Jakarta. Rencananya hari ini kita mau jenguk pengasuh dan juga bayi-bayi, tapi ternyata tidak diperbolehkan masuk gitu. Nah, Bapak kemarin sudah datang ke sini, Saya Pak? 2 kali ke sini. Dua kali ke Hari sini. Sabtu, terus katanya hari Sabtu nggak ada penjengukan, jadi diizinkan nanti untuk hari Jumat Oke. jam 3 sampai jam 5. Oke lah, saya mengikuti prosedur. Setelah kemarin saya hari Jumat ke sini lagi, itu tetap tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Dengan alasan harus ada prosedur atau izin dari Bareskrim. Oke. Jadi ini mau jenguk pengasuh kita ya, Pak? Bu Us ya? Iya. Ini selaku dari suami Bu Us gitu. Jadi gimana Pak perasaannya, Pak? Ya cemas sekali ya, karena gimana sih, orang keluarga saya itu baru pernah di Jakarta gitu, baru pernah ke Jakarta, kerja baru 3 bulan itu di tempat Manopi itu. Iya, baru di tempat aku ya. Baru 3 bulan, makanya kan situasi seperti ini kan shock, keluarga shock gitu kan. Betul. Paling tidak sebagai keluarga ya dikasih Diberikan kesempatan gitu. untuk ketemu, walaupun kita ikutin prosedur, kita boleh ikutin prosedur, cuma kita pengen lihat aja situasinya seperti apa gitu. Keluarga kan cemas. Betul. orang di telepon juga nggak diangkat, kan bingung gitu. Apalagi orang kampung dengar-dengar polisi Iya. gitu kan udah Iya. takut sendiri. Iya.
Jadi pengen keluarga pengen ketemu Sebenarnya aja gitu. pengasuh pun nggak ada urusannya dalam hal ini ya Pak ya, Nah, karena iya. pengasuh kan kerjanya sebenarnya sama saya, Nah, Iya. itu gitu. ya. Oke, Pengen berarti saya sih segera dikeluarin gitu ya. ya berdoa aja ya Pak, kita tetap berjuang, kita juga nggak diem aja kok Pak. Iya, Dari iya, kemarin iya. kita Saya tahu bolak-balik. bener ya, cuman Pengen- gimana ya, gitu. Keluarga pengen inilah pengen ketemu gitu aja, pengen kesedihan keluarga gimana sih namanya orang keluarga. Mungkin sih tidak Ini ada ada saya masalah nih. kan begitu kan. Cuma kan dengar ada polisi, ada ini kan orang kampung. Namanya orang kampung kan gimana ya Allah. Nah, Bapak harapannya apa Pak? Harapannya cepat dikeluarin aja gitu. Amin, Cepat bisa selesai masalahnya, Masalahnya. urusannya selesai. amin, amin. Jadi kita masih tetap berjuang untuk menemui bayi dan juga pengasuh di sini. Tapi apa boleh buat, kita ikutin peraturan yang ada, kita taat akan peraturan gitu. Jadi kita nggak akan berhenti sampai sini ya Pak. Insya Allah kita akan tetap datang ke sini lagi. Bismillah, Allah mudahkan semuanya ya. Amin. Mohon doanya semua. Amin. Kan nanti Aku tadi agak sedih pas waktu bapak kan tadi Tenovi bilang, iya kami nggak diem aja kok Pak gitu. Terus bapaknya bilang, iya saya tahu kok, saya tahu gitu. Kayak itu berarti kayak membuktikan kalau suaminya aja mempercayakan istrinya buat kerja sama Tenovi gitu loh. Sepercaya itu, makanya iya saya tahu kok, saya tahu gitu. Cuman Ya aku namanya keluarga ya tetap pasti nggak bisa dipungkiri kalau misalnya dia khawatir dong, apalagi istrinya ya apa namanya, anggaplah ditahan, bukan ditahan sih apa ya bilangnya, ya diamanin dulu diamanin lah gitu. sama polisi gitu kan Sama pasti. enggak, bukan sama ini, sama di tempat Kemensos gitu. Iya, Atas perintah dari Bareskrim gitu. Iya pasti kepikiran lah. Cuman ini yang aku bingung tuh, aduh kenapa? Anjir sumpah bingung banget. Maksudnya kalau keterlibatannya apa gitu? Iya. Si pengasuhnya itu apa? Apakah disinyalir dia ibaratnya disuruh kerja paksa juga? Enggak. Iya. Yes, ini pihak keluarganya Iya, memang iya, mempercayai gitu kan. Dan dari si pengasuhnya pun bukan yang minta, Pak tolong keluarkan saya dari pekerjaan Tenovi, tolong. Enggak, justru malah pengen gitu kan. Iya. Yang kedua, kalau misalkan dianggapnya pengasuh terlibat juga, ya harusnya yang dilaporinnya kan si Tenovi. Si Iya. Tenovinya juga harusnya makan. Betul. Iya, ini mah Betul. Tenovinya kan di luar. Mm-mm. Si pengasuhnya malah di dalam gitu. Iya. Jadi gimana nggak tahu, udah mama kagak ngerti hukum gitu kan. Aku Jadi makin bingung aku teh gitu. sama yang bikin bingung tuh apa Mang? Apa tuh? Kan kalau misalnya oke lah, misalnya Tenovi nggak boleh ketemu gitu kan, oh ya udah karena mungkin takut gitu kan. Justru si Tenovi udah ketemu. Yang waktu malam-malam mau nganter krim kata dia, diketemuinnya sama pengasuhnya. Yang Enggak. katanya nangis-nangis pengen pulang terus si Tenovi kan minta maaf gara-gara saya kan, dia cerita gitu. Bukan, maksud aku kalau misalnya Tenovi yang nggak diboleh ketemuin, ya udah masuk akal gitu kan. Ini justru keluarganya yang nggak boleh gitu Iya, loh. Bingungnya makanya. tuh di situ. Di si Kang Dedi kalau kita meluncur Just nih di video yang ini, yang terbaru nanti ada lebih detail soal apa namanya, soal wawancaranya. Di video yang terbarunya ini ada nih menit terakhir nih. Nah di sini di sini ketemu sama Kang Dedi boleh gitu. Harus dikonfirmasi apakah Kang Dedi dapat izin juga dari Bareskrim atau karena dia Kang Dedi. Iya. Makanya boleh, coba kita lihat. Ceki people. Lai. Lagi dijemput kan dia. Dijemput mangga kita. Nah ini 3 orang, 2 pengasuh, 1 Bu Tuti. Iya. Bu Tuti jadi terkenal sekarang, Bu Tuti. Nah audionya nanti kita kecilin dikit, audio musiknya. Itu ini Bu Tuti. Ya. Terima kasih. Enggak Ibu, kok kelihatan jangan panik. Panik. Enggak. Posisinya sehat. Nah, maksudku si pihak keluarga tadi kayak gini juga aja gitu. Iya. Ngomong aman, sehat. Udah, tenang gitu keluarga di kampung mah. Udah gitu kan. Iya, yang penting Nggak, ketemu aja gitu kan. Kalau perlu didampingi sama kayak gini juga kan, didampingi oleh pihak-pihak Kemensosnya gitu, buat takutnya di brief apa suruh ngomong apa enggak, Iya. dampingi aja kan. Pengen tahu, pengen nanya kabar ya, namanya keluarga mah khawatir gitu kan. Kabarnya gitu, apalagi Iya. itu suaminya gitu kan, ya khawatir gitu karena taunya dia dititipin ke Tenovi buat bekerja di Jakarta gitu. Nah pertanyaanku, ini Kang Dedi bisa, kenapa pihak keluarganya nggak bisa? Iya. Itulah
Ya prosedur sih ya, kita hargain prosedur. Ini kita tag ini jam 16.46 ya, jam 4 Iya. lewat 46. Nanti video selanjutnya dialog apa yang dilakukan oleh Kang Deddy tayang jam 5 di channel Kang Deddy. Nanti kita tonton juga. Mungkin kalau ada yang menarik, ada yang poin yang perlu kita highlight besok kita angkat gitu. Iya. Cuman ini jadi ada dua kebingungan gitu di kita ya. Iya. Yang pertama, kenapa pihak keluarga nggak boleh ketemu pengasuh dan kenapa pengasuh juga dibawa gitu, ditahan juga ibaratnya. Disuruh bantu-bantu di situ. Apakah digaji oleh Kemensos gitu, atau tetap Tenopi yang ngegaji gitu kan. Nah yang kedua itu siapa sih yang ngelapor, sumpah sejak awal memang penasaran anjir. Kalau tadi kita dengar celetukan dari pihak Kemensosnya sih, dia jelasin ngomong ya udah apa adanya begitu gitu. Yang di video sebelumnya dia ngomong kalau Barreskrim ngirim surat Kemensos balikin lagi bayinya, saya balikin gitu. Iya. Maksudnya dari pihak Kemensos mah di luar mbak prosedur ya, dari pihak Kemensos mah ya karena ada rujukan surat perintah gitu lah ya. Disuruh Ada mengamankan dulu. cuman ketipan gitu. Cuman yang jadi apa saya kena Ke Dinsos sama Kemensos ya. Iya. Perkara ini sih kalau menurut aku triggernya yang mbak prosedur itu. Kalau mbak prosedur itu nggak nyeletuk gitu kan, nggak akan kena kecipratan tuh emosi netizen Iya. gitu lah nyo. Ntar dulu, ini lanjutannya apa ya, penasaran aku. Oh udah habis gini doang, disuruh duduk. Nanti lanjutnya ke video berikutnya, episode berikutnya yang hari ini tayang jam 5 sore gitu. Nah yang menariknya kita tutup dengan statement Bunda Ashanti yang bikin nyes meluncur. Jos. Nih ya, Yes. closing statement yang menurut aku jos Bunda Ashanti. Ceki people. Play. Dengan adanya hal ini Mbak terakhir, jadi takut nggak ke depan untuk melakukan kegiatan ini lagi? Dibilang takut sih pastinya jadi agak lebih apa ya, kalau kemarin Trauma gitu. Trauma sih iya sebenarnya, tapi banyak orang yang menguatkan aku bahwa yang aku lakukan adalah atas dasar kemanusiaan dan itu perintah Allah ya gitu. Jadi apapun yang sekarang saya lagi hadapi, bismillah saya jalani sih. Itu aja. Saya Tapi kalau yakin sampai semua nggak dimudahkan. balik nanti saya berjuang sama kamu untuk balikin tuh anakmu. Makasih banyak. Iya harus, kita harus balikin anak-anak itu karena anak itu harus ada di tempat yang memang sudah awal dia berada. Makasih banyak. Iya kan? Karena selesai ini administrasi semua ya. Kita ikutin dulu memang apa yang kekurangan kita ambil hikmahnya dari ini. Tapi kalau sampai nggak balik, kita berjuang Mbak. Harus balik anak-anaknya. Karena anak-anak ini bukan diambil paksa kan. Ada orang tuanya. Dan kapanpun mau ketemu atau kapanpun bukan diadopsi juga, bukan dijual juga dan tidak diperjualbelikan juga. Terakhir mungkin apa? Baru nih dari beberapa podcast ya, 1, 2, 3 ya, sama iya baru ada 3 kali podcast si Tenovi. Baru aku ngelihat, maksudnya ngedenger nih, langsung si hostnya ngedeklarasi, bukan tersirat, bukan gimana, tapi dia ngedeklarasi langsung gitu. Ya walaupun yang di 2 lainnya pun pasti dibantu gitu, cuman back on kamera gitu. Tapi ini ngedeklarasi langsung, kalau nggak ini administrasi beres gitu kan, secara prosedur beres yang dimana harusnya balik, tapi kalau nggak balik kita akan bantu, saya akan bantu berjuangin gitu. Keren, Bunda Ashanti keren. Mungkin yang mikirnya nanti Mas Anang gitu yang PR. Wala gitu kan, harus nge-backup juga sebagai suami ya. Tapi at least keren dukungannya ini. Respect Anda mantap. Keren. Ya bukan berarti sisanya nggak bantu kayak Bang Densu juga bilang kan di akhir tuh kan. Ya, kita akan bantu gitu. Kalau maksud aku Bunda Ashanti tuh gini. Dia kayak diibaratin ya, kayak langsung speak up berdiri gitu. Gua akan bantu gitu kan. Nekenin berapa kali kan, 2 kali dia bilang tuh kan, nekenin gitu. Keren ya, walaupun yang lainnya pasti bantu. Ini akhirnya nama-nama besar mulai membantu. Semoga lah ya teh. Sekarang mah kita ke intermezzo dulu biar refreshing, karena ini kan Sabtu malam Minggu harus refreshing ya. Iya. Luncrut. Jos. Nyo. Yes. Favorit kita Kim Yo-young yang sedang bermain sama tikus, terus dibandingin dengan bermain sama babunya, katanya beda treatmentnya. Wah emang beda, kenapa ceki people? Play. Memperlakukan tikus ketika kucing gua memperlakukan gua. Ya Allah. Pegang aja. Duduk ya. Yang sulus gini. Ketika
Ketika kucing gua Dia si Kim Woyong ini memperlakukan tikus kayak pelan-pelan tuh lihat nih. Hati-hati tuh. memperlakukan tikus. Walaupun dibanting juga. Ketika kucing gua memperlakukan Digas gua. ya. Tapi penasaran juga kenapa ya bibir Woyong ini ya begini. Kira hitam-hitam. Ah. Emang coraknya aja begitu. Oh corak gitu, jadi Iya. bukan penyakit. Oh, Bukan, coraknya corak. begitu. Oh, itu hidungnya juga begitu. Iya, satu lagi soal Woyong meluncur. Cus. Nih, Woyong ini terbalik. Dia tuh dimandiin gak barbar, tapi katanya dikeringin barbarnya. Ceki people. Play. Hari ini jadwalnya mandiin preman guys. Aku Tuh. biasanya mandiin Woyong itu 1 Tuh. minggu 1 kali minimal guys. Ada yang pernah dia tuh mandi dalam 1 minggu 3 kali karena dia berantem. Woyong ini kalau Karena dia dimandiin nggak berantem. ngereok guys, paling ngomel aja. Dia itu ngereoknya pas dikeringin bulunya guys. Ini aku pakein dia sampo kutu jamur dari Novamos guys. Samponya sudah plus kondisioner. Samponya wangi banget dan banyak varian wanginya Ya Allah. guys. Yang mau kalian bisa cek iklan punya aku. Kalau aku suka Diem banget tapi yang manis ngegereng ya. strawberry. Iya, tapi Nah, diem. lanjut, ini sudah selesai mandi, waktunya ngeringin. Nah kan, udah aku bilang dia tuh ngereok pas Ribet lagi banget, dikeringin pakai hair dryer kayak gini guys. Tuh lihat. Wah, kucing kalian ada yang gini juga nggak guys? Makanya pas lagi ngeringin aku masukin kandang kayak gini. Nah ini udah mulai kering ya guys, udah kelihatan tuh bulunya Bututnya nggak sehat, ada ya. cerah dan Oh, yo. wangi guys pastinya. Dan ini udah Wah, main udah aja dia gagah. guys habis mandi. Udah gagah. Tapi nggak tahu ya, aku lebih milih yang kayak gini. Karena kan yang justru yang bikin luka-lukanya itu pada saat dimandiin ya Mandiin. kan. Ini dimandiinnya dia diem ngereok. Kalau ngeringinnya Iya. balik lagi bisa di kurungan gitu. Masa pas mandi di kurungan di steam gitu kan juga kasihan ya. Ya Allah Woyong, ini adalah baru kita nih Kim Woyong. Mana kalau dia duduk tuh suka ngedeprok gitu karena kegendutan. Kegendutan. Nih Nyo, last intermezzo kita tutup mainnya, habis itu kita ke Super Thanks meluncur. Just. Ada kucing yang jealous. Katanya, ceki people. Play. Ini lagi kucing lagi dilus-elus. Ya Allah. Ya Allah, jealous. Ngeliatinnya begitu banget ya tuh ngintip terus mukanya Ya Allah. bete gitu. Mending buat kita aja ya Nyo ya. Iya. Buat Nyo aja gitu. Heeh. Ya Allah tuh, dia sambil ngeliatinnya gitu. Sambil kayak gini nih. Heeh. Gitu. Sebelah doang lagi. Iya. Dipikir gak kelihatan lu ngintip. Hey. Meng gemoy. Tolonglah. Aduh. Anjir gemes banget sumpah. Udah lah Nyo. Udah. Kita meluncur ke sana yang tuh. Super Thanks meluncur. Cus. Nyo. Yes. Seperti kisah kali ini ada one and only dari Alfie Agatha Viana Biprilly Queen. Boleh disikat sama Nyonyo. Selamat sore Nyomang dan Santu People. Aduh Pak, kalau lu nggak nonton tuh podcast sampai akhir ya, yang lo pikirin Om Ded cuman ngomongin selangkangan. sebelum komen tonton dulu Cok semua podcastnya, jangan cuma baca judul atau skip doang. Heran katanya pakar tapi otaknya nggak lebih dari nyemot katanya. Udah capek banget, udah bapak-bapak juga nggak ngotak banget katanya. Yang mau ngeluarin udah atau marah-marah sama tuh bapak-bapak nggak tahu diri silakan. Sabar Kalvia, sabar. Ya walaupun kesel, ya kan si Om Ded ini lagi berjuangin nih ya, Iya. ada yang mau berani speak up nih, gituin pelecehan. Ini ya karena hari ini cuma sedikit lah, soft saya ada tadi Tuan Nugroho, malam Mbak Alfie Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Bener tuh Pak Subiakto, tonton dulu versi fullnya di podcast Deddy Kobusier. Kan Om Deddy Kobusier bahasnya kronologinya nih, sampai yang diserang bukan CEO-nya tapi malah fotografernya diserang sama netizen. Kan lagi ngelurusin ya. Saya juga heran nih. Gak lama setelah fotografer mundur karena habis kontrak, CEO-nya malah CEO yang mundur ya. Ikutan mundur juga nih, pusing katanya tuh ya. Emang kocak banget deh, halangin jalan kereta miniatur. Oh yang Meng ya, Mengnya itu ya. Kirain emangnya gitu. Salam ST3P aja buat yang punya lapak Mbak Alfie Agatha, Nyomang dan para Santu People yang always in here dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kak Alfie Agatha Viana Biprilly Queen, sudah memberikan super thanks kita dan memberikan juga ruang kepada Santu People yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjutin komen seperti biasanya. Dah. Mamang, Dua dulu tapi temen mangkok, cabut cabut dulu dulu dan dan ciao.